Ayolah ikhwah hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah adalah masih berkaitan dengan pengajaran Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya. Banyak sekali metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW yang mana sudah kita sampaikan terdahulu ya, di mana Rasulullah SAW terkadang ketika mengajar beliau Bapak sekalian menggunakan beberapa sarana. Salah satunya Rasulullah SAW mengajar itu adalah dengan keteladanan. Bukan sekedar banyak berbicara, menjelaskan definisi ataupun apa, akan tetapi dengan keteladanan. Begitu juga beliau mengajarkan syariat ini, mengajarkan agama ini secara bertahap. Rasulullah SAW juga tidak berlebihan dan menghindari kebosanan dari para muridnya, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti kita sudah sampaikan bahwa pada waktu para sahabat ada yang langsung datang kepada Rasul SAW untuk belajar, dan mereka adalah para pemuda. Saat sudah berlangsung sekitar 1 bulan gitu ya Bapak sekalian, Rasulullah SAW memperhatikan bahwa mereka itu nampaknya ingin kembali ke rumahnya gitu. Mereka kangen dengan keluarganya. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Rasulullah SAW juga mengajari para sahabat adalah dengan metode dialog, dengan metode tanya jawab. Rasulullah SAW terkadang juga ketika mendidik para sahabat adalah dengan menggunakan pertimbangan logika, dengan contoh-contoh yang mudah untuk dicerna oleh akal. Rasulullah SAW saat bertanya kepada para sahabat, itu salah satu tujuannya adalah ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap apa yang disampaikan, dan juga agar mengetahui kecerdasan mereka. Rasulullah SAW mengajar para sahabat pun terkadang dengan memberikan permisalan, dan banyak sekali Bapak sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan di antara cara Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya adalah dengan memberikan ilustrasi di atas tanah. Jadi kalau dahulu Bapak sekalian belum menggunakan infocus contohnya, ataupun juga PowerPoint atau apa lagi ya seperti itu, atau mungkin yang kalau dulu spidol gitu ya, ataupun juga kapur tulis itu, maka Rasul SAW pada waktu itu beliau memberikan pengajaran kepada para sahabat dengan ilustrasi di atas tanah Bapak sekalian. Hadis ini kita bacakan Bapak sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dari Jabir dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, bahwasannya Abu Abdullah Al-Marwazi juga di dalam kitab As-Sunnah ya, beliau juga meriwayatkan hal yang sama dari Jabir dan juga dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu diceritakan oleh Jabir, pada waktu kami sedang duduk-duduk di samping Nabi Muhammad SAW, fa khatta biyadihi fil ardi khattan hakadha amamahu. Rasulullah SAW membuat garis di tanah seperti seperti ini kata beliau. Jadi membuat garis di depannya di tanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hada sabilullah azza wa jalla wa khatta khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi wa qala hadhihi subulu syaitan." Thumma wada'a yadahu fil khattil awsat thumma tala hadhihi al-ayah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 2 garis di sebelah kanannya. Jadi saya ulangi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus di depannya, gitu ya, di tanah itu. Kemudian beliau menggaris
Dua garis di sebelah kanan dan juga kirinya. Di kanan dan kirinya itu ada garis-garis yang bercabang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah jalan setan. Ini yang tadi yang di kanan dan di kiri ya. Ini adalah jalan setan. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di garis yang lurus tadi sambil membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Nah, dengan diberikan gambaran seperti ini, langsung tergambar kan di benak para sahabat bahwasannya jalan Allah itu lurus. Ditambah lagi apa-apa sekalian? Jalan Allah itu satu. Rasul SAW tadi menggambarkan satu garis lurus di hadapannya di atas tanah itu. Baru di samping kanan dan kirinya ada jalan lain yang bercabang. Ini jalan Allah yang lurus. Adapun yang bercabang-cabang itu adalah jalan setan. Jangan kalian ikuti. Sambil dibacakan ayat surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku. Jadi tanpa ada kata mustaqim pun artinya adalah jalan yang lurus. Lalu bagaimana kalau ditambah dengan al-mustaqim? Maka sudah pasti lurusnya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya apa sekalian. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul. Kata para ulama, Allah menyebut jalannya satu, sedangkan jalan setan banyak. Apa sekalian? Jalan setan itu banyak. Yang mana jalan tersebut akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah. Maka hati-hati itu apa sekalian. Dan nanti akan kita baca hadis yang menjelaskan daripada ayat ini, al-ikhwah hafizakumullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggaris gitu ya, ataupun beliau menyatakan bahwa daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan kepada kalian sebuah jalan yang lurus. Kemudian apalagi? Wa ala janbatay sirat suran. Di kanan dan di kiri jalan tersebut terdapat dinding. Ini penjelasan dari hadis ya. Dari kanan dan di kiri itu ada dinding. Kemudian fihima abwabun mufattahah. Pada dinding tersebut terdapat pintu-pintu yang senantiasa terbuka. Wa 'alal abwab suturun murkhah. Pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang sangat tipis. Tirainya tipis. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju, atau dalam riwayat lain wa la ta'uju. Dan di atas di pangkal jalan itu ya Bapak sekalian, ada seorang penyeru yang menyatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam sirat ini secara keseluruhan. Masuk kalian semuanya ke dalam sirat ini, ke dalam jalan ini. Jangan sampai kalian lari darinya, jangan sampai kalian berpaling darinya. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Ada juga seorang penyeru di atas jalan. Kalau tadi di pangkal jalan, ada juga penyeru di pertengahan jalan. Kemudian dilanjutkan, fa idza arada ay yaftaha syai'an min tilkal abwab. Ketika seorang hamba ingin membuka salah satu dari pintu yang ada pada dinding-dinding tadi, qala, dia akan memberikan peringatan, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan kamu buka pintu tersebut.
Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kamu membuka pintu itu, kamu pasti masuk ke dalamnya. Wassiratul Islam, yang dinamakan dengan sirat itu adalah Islam. Wassurani hududullah, sedangkan dinding kanan dan kiri tadi adalah aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Kemudian juga wal abwabul mufattahah maharimullah, pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wadzalika da'i ala ra'sis sirat, penyeru di pangkal jalan, siapa itu? Kata Rasulullah SAW, kitabullah, Al-Quranul Karim. Wada'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Sedangkan pemberi peringatan di atas jalan itu adalah pemberi peringatan di dalam hati setiap orang muslim. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, kita urai ya satu persatu Bapak sekalian dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan permisalan kepada para sahabat berkaitan dengan siratal mustaqim. Beliau membuat garis yang lurus, kemudian kanan dan kirinya ada dinding tadi. Jadi kita Bapak sekalian selama hidup di dunia, maka pasti tidak akan pernah terlepas dari aturan. Siapa yang ingin berlepas dari aturan, sebenarnya dia inginkan kebahagiaannya gitu. Karena kita tidak akan mungkin bahagia dan hidup ini tidak akan mungkin teratur tanpa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengira kita akan dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin. Allah tidak menginginkan kehidupan kita cerai-berai. Kemudian juga tidak ada aturan ataupun juga apa kalau bahasa orang-orang itu berantakan contohnya itu. Tidak mungkin. Allah tidak menginginkan hal tersebut. Karena itu Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, salah satunya adalah mengatur kehidupan ini Bapak sekalian. Nah, ditambah bahwasanya di dalam dinding tersebut ada pintu-pintu yang senantiasa terbuka. Ini adalah larangan Allah. Berarti begitu dekat Bapak sekalian. Begitu dekat kita dengan larangan tersebut, yang apabila kita tidak berhati-hati, bisa saja banyak terjerumus ke dalamnya. Ditambah pintu itu tidak tertutup dengan besi, tidak tertutup ataupun tidak terkunci Bapak sekalian ya. Tidak ditutup dengan tirai yang begitu tebal, tapi hanya sekedar tirai-tirai tipis. Kalau kita membuat tirai ya di pintu kamar kita contohnya, maka saat akan masuk ke dalamnya itu tidak memerlukan tenaga yang kuat, cukup lewat saja. Anggaplah ini ada gorden, contohnya gorden menutupi pintu, menutupi jalur masuk gitu. Kalau memang tidak terkunci, tidak ada penghalang yang lain, kita tinggal masuk saja. Nah, ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW ketika seseorang sudah mulai berusaha untuk membuka tirai yang memisahkan antara dirinya dengan apa yang diharamkan oleh Allah, maka bisa jadi dia pasti terjerumus ke dalamnya. Maka hati-hati nih Bapak sekalian. Ikhwah hafizakumullah ya. Ditambah lagi tadi bahwasanya Allah sudah memberikan peringatan baik di pangkal jalan ataupun di pertengahan jalan, di atas jalan. Di dalam hadis lain Bapak sekalian, Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah ditanya, sebenarnya siratal mustaqim itu apa sih? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kami di atas suatu jalan yang mana pangkalnya masih di sini, masih di dunia, sedangkan ujungnya sudah berada di dalam surga. Masya Allah, itu kata Abdullah ibn Mas'ud, menunjukkan bahwasannya siapa yang berpegang kepada Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, maka akan dipastikan orang tersebut sampai ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud daripada as-sirat al-mustaqim. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama banyak sekali mendefinisikan ataupun juga menafsirkan kata as-sirat. Sebagaimana contohnya saat menafsirkan surat Al-Fatihah, yang mana kita selalu membacanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami
ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Sebagian menyatakan siratal mustaqim adalah al-Islam, Islam seperti dalam hadis ini. Ada juga yang menyatakan siratal mustaqim adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah tariqul ubudiyah, cara kita beribadah kepada Allah. Siratal mustaqim adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siratal mustaqim adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira penafsiran mana yang benar Bapak sekalian dari penafsiran-penafsiran tadi? Maka kita sampaikan semua penafsiran tadi benar. Inilah yang dinamakan dengan ikhtilafut tanawwu' fit tafsir. Ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat yang variatif. Semuanya benar Bapak sekalian. Apabila kita satukan semuanya benar. Jadi masing-masing hanya menyebutkan salah satu sifat saja daripada siratal mustaqim. Maka Bapak sekalian, ketika Bapak-bapak membaca buku-buku tafsir, mendapatkan banyak sekali pendapat para ulama di dalamnya, jangan langsung mengklaim bahwa hanya satu pendapat yang benar. Belum tentu, bisa jadi semua pendapat yang ada benar Bapak sekalian. Walaupun juga nanti ada ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang kontradiktif, perbedaan pendapat yang tidak mungkin bisa disatukan. Kalau mengambil satu pendapat, pendapat yang lain tidak bisa diterima, contohnya. Itu ada memang. Akan tetapi kebanyakan di dalam masalah tafsir, maka perbedaan pendapat itu kembali kepada perbedaan pendapat yang sifatnya variatif. Nah, saya kasih contoh yang tadi, as-sirat al-mustaqim. Dari banyak penafsiran tersebut kita gabungkan bahwa siratal mustaqim itu adalah Islam, apa sekalian? Ya, siratal mustaqim itu adalah Islam. Islam adalah agama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh berarti benar semuanya. Ya, penafsiran tentang as-sirat al-mustaqim tadi. Nah, alihi wa hafidhakumullah. Ini adalah kembali lagi ke pembahasan ya, salah satu cara pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya adalah dengan memberikan ilustrasi di atas tanah, menggambar di atas tanah. Alihi wa hafidhakumullah. Maka saat ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau memberikan pengajaran pendidikan, maka salah satu cara yang terbaik itu memang adalah dengan ilustrasi, ya, dengan menggunakan perangkat, contohnya dengan menggunakan alat peraga. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan siratal mustaqim. Walaupun nampaknya saya pernah menyinggung dahulu gitu ya, beberapa kesempatan yang lalu tentang siratal mustaqim, tapi tidak mengapa diulang-ulang agar faham, kemudian juga agar hafal. Ya, agar hafal, Masya Allah Bapak sekalian. Coba yang masih ingat Bapak sekalian, sifat daripada siratal mustaqim itu ada 5. Siapa yang masih ingat Bapak sekalian? Nanti panitia kasih hadiah nih, snacknya 2 lah, itu yang bisa menjawab. Masya Allah. Ibu-ibu mungkin, Masya Allah ya. Atau yang bisa menjawab boleh pulang. Masya Allah. Nah, ya nggak apa-apa ya. Kita ulang-ulang Bapak sekalian biar kita hafal. Karena dalam pengulangan itu biasanya ada faidah, ada manfaat. Saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa, ada seorang syekh yang pernah berkunjung ke pesantren kami, Syekh Musa'ad Ibn Bashir Ali. Beliau adalah seorang muhaddis dari Sudan. Pada waktu berkunjung ke pesantren kami itu usianya sekitar 70 tahunan. Beliau menyatakan
saya sudah mengulang-ulang kitab Fathul Bari 149 kali. Dan yang ke 150 kalinya di pesantren kami. Jadi 150 kali. Itu kurang lebihnya 16 tahun ke belakang lah Bapak sekalian. Kira-kira kalau saat ini beliau sudah mengulang-ulang kitab itu berapa kali? Nah, Masya Allah ya Bapak sekalian. Nah, kembali lagi, apa saja sifat daripada Siratal Mustaqim? Siratal Mustaqim itu yang pertama sifatnya harus lurus. Kalau enggak lurus berarti bukan Siratal Mustaqim. Ya, harus lurus. Ajarannya lurus, sesuai dengan akal, sesuai dengan naluri, sesuai dengan fitrah, Bapak sekalian. Pokoknya lurus. Tidak ada pertentangan. Tidak ada hal yang kemudian meragukan, semuanya lurus. Sampai Allah ketika menurunkan Al-Quran pun menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, bahwa maha suci Allah ataupun segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan kemudian tidak menjadikan sesuatu pun bengkok di dalamnya, tapi sebuah ajaran yang sangat lurus. Lurus apa sekalian. Allah menantang, kalau memang kalian mendapatkan ajaran dari Al-Quran itu saling bertabrakan satu dengan yang lain, coba tunjukkan. Sampai Allah menyatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran ini berasalnya bukan dari Allah, pasti kalian akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Oke, kembali. Siratal Mustaqim sifat yang pertama harus lurus. Ya, harus lurus. Yang kedua, dinamakan Siratal Mustaqim karena jalan ini luas, Bapak sekalian. Jadi as-sirat al-mustaqim yang ada di depan kita di dunia ini luas pada hakikatnya, sehingga kalaupun 6 miliar contohnya orang, atau berapa miliar sekarang yang hidup di atas muka bumi ini? 8 miliar contohnya. Nyampe 8 miliar sekarang. Anggaplah 8 miliar manusia yang hidup di atas muka bumi saat ini ingin masuk ke Siratal Mustaqim, muat Bapak sekalian. Siratal Mustaqim bukan milik golongan. Siratal Mustaqim bukan milik pribadi. Siratal Mustaqim bukan milik dinasti apa sekalian. Jadi Siratal Mustaqim itu Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkannya. Kalaupun manusia semuanya ingin masuk, pasti muat. Namun sayang, ada sebagian orang nggak mau, diajak-ajak nggak mau. Sudah ditunjukkan ini jalanmu, itu jalan yang lurus, tetap tidak mau itu. Jadi yang kedua, Siratal Mustaqim itu luas, sa'ah. Yang ketiga, Siratal Mustaqim itu apa sekalian adalah jalan yang akan menghantarkan ke tujuan. Tujuan daripada kehidupan di dunia ini apa sekalian? Kita beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Ingin menggapai karunia ataupun rahmat dari Allah yang kemudian nanti akan masuk ke dalam surganya. Maka Siratal Mustaqim akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah. Siratal Mustaqim akan membawa kita kepada keridhaan Allah. Jalan yang lain gak akan menyampaikannya apa sekalian. Itu ya, jadi akan menghantarkan kita menuju tujuan. Yang keempat, Siratal Mustaqim itu, atau yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima apa yang keempat? Ada yang kelima dan yang keempat. Yang keempat ya Bapak sekalian yang maka Allah Subhanahu wa taala, jalan tercepat menghantarkan menuju tujuan. Ini yang keempat. Alhamdulillah nggak ada yang tidur di sini ya, Masya Allah. Jalan terdekat yang akan menghantarkan menuju tujuan. Kira-kira Bapak sekalian, kalau kita tahu di sini adalah jalan yang akan menghantarkan kita menuju tujuan kita dan itu paling cepat, itu yang kita pilih atau kita nyari jalan alternatif yang kita belum tahu dan biasanya lebih lama, belum tentu nyampe gitu. Maka pilihlah yang sudah jelas di hadapan kita. Itu Siratal Mustaqim. Kalau tadi dinyatakan
Siratal mustaqim akan menghantarkan ke tujuan, dan tujuan kita adalah surga dan keridhaan Allah, maka siratal mustaqim itu adalah Islam, dan Islam akan menghantarkan kita menuju surganya. Sering kita sampaikan, hari ini masuk Islam, hari ini meninggal dunia, sampai tujuan insya Allah. Ya Bapak sekalian, ada berita yang menyatakan seorang non muslim masuk Islam waktu maghrib, waktu Isya meninggal dunia. Bapak sekalian, masuk Islamnya waktu maghrib, waktu Isya meninggal dunia, sampai tujuan insya Allah. Atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak Yahudi. Ini baiknya akhlak Rasul nih Bapak sekalian, dalam bertetangga walaupun beda agama tapi tetap beliau memperlakukan tetangganya itu dengan sebaik-baiknya. Ketika tetangganya sakit dijenguk, ketika anaknya sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ketika dijenguk ternyata anak Yahudi ini sedang sakaratul maut. Sedih bayangkan, sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Anak kecil ini melirik ke ayahnya yang Yahudi. Dilirik itu, seakan-akan minta izin, boleh enggak nih? Ayah, boleh enggak saya ngucapin syahadatain? Kata bapaknya yang Yahudi, wahai anakku, ikuti apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si anak Yahudi ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Hari itu mengucapkan, saat itu meninggal dunia, selamat dari neraka apa sekalian. Maka siratal mustaqim adalah jalan tercepat menghantarkan sampai tujuan. Dan yang kelima, sifat daripada siratal mustaqim apa sekalian? Satu-satunya jalan yang akan menghantarkan ke tujuan. Gak ada pilihan lain, gak ada jalan lain apa sekalian. Kalaupun bapak-bapak melewati jalan lain, jalan itu tertutup. Kalaupun contohnya jalan itu terbentang, maka jalan itu buntu, gak akan sampai di tujuan. Hanya siratal mustaqim yang akan menghantarkan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita Bapak sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat adalah dengan memberikan ilustrasi di atas tanah. Contoh lain, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khattan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khattan murabba'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis berbentuk kotak gitu ya, berbentuk segi empat. Jadi dibuat segi empat gitu. Memang enaknya digambar itu apa sekalian segi empat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis di tengahnya dari kotak ini, biar mudah. Anggaplah ini kotak itu apa sekalian ya. Ini kotak nih, kotak. Nah di tengah-tengahnya itu dibikin titik besar, kemudian ditarik garis melewati kotak. Garisnya panjang banget, padahal kotak. Nah, ditarik garis melewati kotak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat garis di tengah-tengah tersebut. Ada garis-garis kecil, terus ya sampai kotak ini. Garis-garis kecil itu terus. Nah, sampai kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kotak ini kata beliau ya, kotak ini adalah ajal manusia. Titik besar yang ada di dalam kotak itu adalah manusia. Kita semua Bapak sekalian berada di dalam kotak ini. Semua kita sudah ditentukan ajalnya, ya. Kapan datangnya, hari apa, jam berapa, di mana, semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Garis yang melewati kotak, yang lebih panjang daripada kotak, kata Rasul, ini adalah angan-angannya, cita-citanya. Ternyata cita-citanya melewati kotak Bapak sekalian. Garis-garis kecil
yang terus ada di hadapannya sampai di kotak. Inilah musibah, inilah rintangan-rintangan yang selalu dia hadapi. Kalau seorang manusia melewati rintangan pertama, dia berhasil, di depannya ada rintangan kedua. Kalau rintangan kedua dia bisa melewatinya, di hadapannya ada rintangan yang keempat dan selanjutnya. Tidak akan pernah berhenti kita menghadapi rintangan itu sampai datang ajal menjemput nyawa, Bapak sekalian. Ini mengingatkan kepada kita, berapa banyak di antara manusia cita-citanya ataupun angan-angannya terlalu tinggi sehingga melupakan beramal itu. Nah, bedakan antara, kalau dalam bahasa Arab itu ada amal, ada roja gitu ya. Jadi kalau amal, ini amal bahasa Arab Bapak sekalian alif, mim dan lam gitu ya. Amalun itu hanya berangan-angan, itu biasanya tanpa disertai dengan usaha. Jadi mereka itu adalah makhluk rebahan katanya itu. Generasi rebahan. Selalu berangan-angan dan mereka menyatakan akan indah pada masanya. Tanpa beramal. Sedangkan roja, keinginan yang kuat ataupun ham gitu ya, cita-cita yang benar adalah sebuah keinginan yang baik yang diiringi dengan amal, Bapak sekalian, dengan usaha gitu, diiringi dengan usaha. Ini yang diperbolehkan dan untuk menambah amal soleh. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia melewati rintangan yang pertama berhasil, rintangan kedua menghadapinya, ketiga, keempat, sampai meninggal dunia. Ayo ikhwah hafizakumullah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis lain, ma yusibul muslim min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala ghammin, hatta syaukah yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari keletihan, dari penyakit, kemudian dari kesedihan, dari kekhawatiran, dari juga dari gundah gulana ya, kemudian juga dari duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Masyaallah, ini bagi orang mukmin. Bagi orang kafir tidak seperti itu, Bapak sekalian. Makanya disayangkan kalau bagi orang-orang yang tidak beragama Islam itu, mereka menghadapi rintangan, malapetaka dan sebagainya, namun tidak berbuah pahala. Seorang muslim ketika meninggal dunia dan sampai ajalnya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yazalul bala'u bil mu'min hatta laqiyallaha wa ma kana alaihi min khati'ah. Yang namanya bala ataupun juga bencana ataupun musibah itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa, bersih. Bapak sekalian, sedangkan orang kafir ketika meninggal dunia, semua kebaikannya berakhir sampai di sana. Setelahnya adalah keburukan. Semua kesenangannya berhenti di sana. Setelahnya adalah penderitaan. Itu bagi orang kafir. Kembali lagi ke sini bahwa Rasulullah SAW ternyata saat memberikan pengajaran kepada para sahabat adalah langsung dengan memberikan ilustrasi bahwa semua kita sudah dibingkai dengan ajal. Kita nggak tahu entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, setahun lagi ya. Apalagi yang hadir di sini kebanyakan di atas 50. Masya Allah ya, ada memang yang di bawahnya. Yang paling sepuh berapa nih Pak Haji? 80 ada, 80. Mana yang 80? Oh Masya Allah Pak Haji, 80 berapa Pak Haji? 81. Ada lagi yang lebih sepuh dari beliau? Masya Allah. Ada yang sudah 63 tahun? 70, banyak ya Masya Allah. Banyak di sini Masya Allah. Generasi-generasi yang sudah meninggalkan dunia hitam ini Masya Allah. Sudah memutih maksudnya ya rambutnya. Nah ikhwah, berarti kan sudah lewat dari umurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dapat bonus. Masya Allah, sudah dapat bonus.
Nah, ini semua kita apa sekalian yang namanya ajal itu tidak melihat usia, dalam arti yang kecil ada yang meninggal, yang dewasa ada yang meninggal. Bapak sekalian, ternyata menurut Badan Statistika atau apa itu ya, yang paling banyak meninggal itu yang mana menurut Bapak sekalian? Yang sudah tua apa yang masih muda? Yang masih muda. Ternyata yang banyak meninggal itu yang masih muda gitu. Coba Bapak sekalian, yang kecelakaan di jalan itu rata-rata yang ngebut itu orang tua apa anak muda? Anak muda. Sekarang ada nggak bapak-bapak nih yang udah berusia 80 tahun bawa motor ngebut gitu, Masya Allah. Saya yakin nggak ada. Kalaupun ada itu makhluk halus ataupun langka yang harus dilestarikan barangkali itu ya, Masya Allah. Jarang kalau sudah tua ngebut. Kemudian yang suka tawuran orang tua apa anak-anak muda? Anak-anak muda. Bapak sekalian ya. Bahkan ketika saya berangkat Bapak sekalian untuk ngisi pengajian sholat subuh, berangkat itu kurang lebih ya sekitar jam 3 itu berangkat dari rumah. Di pertengahan jalan banyak orang bawa parang Bapak sekalian. Kirain ada apa itu? Alhamdulillah saya bisa lewat gitu, Masya Allah. Saya alhamdulillah dijaga gitu oleh Allah. Dari sini banyak orang, saya lewat pelan-pelan itu. Dari sana banyak juga. Dan ketika saya lihat anak-anak kecil Bapak sekalian, anak-anak muda, nggak ada yang seusia Pak Haji itu, nggak ada, Masya Allah. Makanya ternyata yang biasa tahunan itu anak-anak muda. Yang biasa kecelakaan di perjalanan juga anak-anak muda. Gitu. Makanya namanya ajal itu tidak menunggu tua, Bapak sekalian. Bermacam-macam sebab orang meninggal dunia, tapi hakikat meninggal itu, hakikat kematian itu satu, sampai gitu di waktunya. Tinggal kita pilih, Bapak sekalian, mau meninggal dalam keadaan apa. Kata Ibnu Katsir, siapa yang terbiasa hidup dengan sesuatu, ataupun siapa yang hidup dalam sesuatu, maka dia akan meninggal di atasnya. Siapa yang meninggal dalam keadaan tertentu, maka akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Kalau meninggal saat umroh ataupun haji, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kalau dia meninggal dalam keadaan sujud, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Tapi yang disayangkan kalau meninggal karena carok contohnya, ataupun karena ya tadi tawuran, kira-kira dibangkitkan dalam keadaan apa? Makanya marilah kita perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita. Kemudian saya bacakan lagi satu hadis sebagai penutup ya, sisanya nanti untuk tanya jawab. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 4 buah garis di tanah. Lalu beliau bersabda, atadruna lima khatatu hadhil khutut. Ini kata Rasul, kenapa aku menggambar garis-garis ini? Tahu nggak kalian? Nah, tahu nggak kalian kenapa saya menggaris 4 garis ini? Para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini jawaban para sahabat setiap kali ditanya oleh Rasul. Tahukah kalian apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu an-najat, keselamatan? Tahukah apakah itu yang dinamakan al-mufarridun dan sebagainya? Para sahabat selalu menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul menjelaskan, afdalun nisa'i ahlil jannah, ada 4 wanita yang istimewa dan mereka dari penghuni surga. Ya, wanita surga yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, ada 4. Tadi Rasul menggambar 4 garis kan? Ini ibu-ibu. Jadi untuk suri tauladan ibu-ibu ada 4 yang diberi contoh di sini. Yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, Fatimah
bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Maryam ibnatu Imran. Ya, Maryam binti Imran. Yang keempat, Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Kalau dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kamula minar rijali kathir. Kalau laki-laki yang sempurna banyak, itu kata Rasul. Laki-laki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Adapun dari wanita yang sempurna itu cuma 4, kata beliau. Disebutkan nama-nama ini: Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Masya Allah. Alikhwah hafidhakumullah. Ini menunjukkan bahwa memang ya Bapak sekalian, wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keistimewaan itu. Walaupun juga nanti ada kekurangan. Ketika Rasul menyatakan, wahai kaum wanita, saya melihat kalian itu paling banyak masuk ke dalam neraka karena kalian kufur terhadap suami. Dan juga saya tidak pernah melihat, ini kata Rasul, seseorang yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun bisa menundukkan laki-laki yang cerdas, laki-laki yang gagah, bisa tunduk di hadapan wanita. Para wanita bertanya, ya Rasulullah, apa ciri kami kurang akal, apa ciri kami kurang agama? Karena tadi disebutkan, kalian itu kurang akal, kurang agama. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang akal, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian kalian 2 orang perempuan setara dengan 1 orang laki-laki? Itu kurang akal. Kalau kurang agama, kata Rasul, bukankah kalian ketika nifas atau ketika haid kalian meninggalkan sholat? Itu adalah ciri kurang agamanya kalian. Jadi kalau ibu-ibu ada masa meninggalkan sholat, kalau bapak-bapak kapanpun dan dimanapun kewajiban sholat tetap ada pada dirinya, ya, tidak boleh ditinggalkan Bapak sekalian. Saya pernah memberikan permisalan kepada jamaah sekalian, rukun Islam itu kan ada 5. Islam berdiri di atas 5 rukun: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, Bapak sekalian. Oke, yang pertama haji. Kita dari yang kelima nih. Haji itu tidak diwajibkan kepada mereka yang nggak mampu. Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Berarti kalau ada seorang muslim tidak menunaikan haji karena dia tidak mampu, apakah Islam masih berdiri kokoh? Masih berdiri kokoh. Sekarang masalah zakat. Zakat itu apakah diwajibkan kepada semua manusia? Tidak, hanya diwajibkan kepada mereka yang punya harta sampai nisab, sampai haul. Sekarang kalau ada seorang muslim, dia miskin, tidak punya banyak harta, dia tidak mengeluarkan zakat karena nggak wajib. Apakah Islam tetap berdiri kokoh padanya? Tetap, Bapak sekalian. Kayak sekarang puasa. Puasa itu diwajibkan bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau dia sakit, kalau kemudian dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa karena usianya sudah lanjut, akhirnya dia tidak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah contohnya. Apakah Islam masih tetap berdiri kokoh? Masih, Bapak sekalian. Sekarang kalau sholat ditinggalkan oleh seseorang, kira-kira Islam ini berdiri kokoh atau tidak? Hancur, Bapak sekalian. Ini kalau mudahnya itu, ini kalau saya pegang contohnya gitu ya, anggaplah ini adalah Islam. Kita pegang dengan 5 nih, rukun Islamnya 5. Kalau haji kita tinggalkan, masih bisa kita pegang erat. Kalau zakat, karena kita nggak mampu zakat, kita masih bisa kita pegang erat. Begitu juga puasa, karena memang tadi sakit ataupun kita sudah tidak mampu, agama ini masih kita bisa pegang erat. Tapi kalau sudah sholat yang ditinggalkan, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Sholatnya tinggalin, aduh jatuh. Hancur lebur bangunan Islam, Bapak sekalian, walaupun dia masih mengucapkan syahadatain. Kurang hanya sekedar syahadatain, perlu dibuktikan, dan salah satu pembuktian teragungnya adalah sholat.
maka tidak ada kebaikan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Bapak sekalian, pantas wasiat Rasul kepada umatnya di akhir hayat beliau, sholat. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Barakallahu fikum. Sampai di sini Bapak sekalian, sisanya untuk tanya jawab ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau menambahkan, kalau ada yang mau menyampaikan saran dan ataupun silakan. Barakallahu fikum.